Selamat malam, Pak Bi. Halo, Ti. Telat ya? Halo, Pak. Iya, aku enakan gini Habis apa kerja? enakan tadi ya, coba. Iya, habis kerja. Jadi baru sampai rumah jam berapa tadi? Jam 7. Jadi akhirnya harus mundur 15 menit. Tapi nggak apa-apa. Iya. Nggak capek, Ti? Capek. Capek, tapi demi Pak Bi dan demi teman-teman semua. Kan udah promise, setiap hari Rabu malam kita pasti akan mengadakan brand clinic. Dan sampai ada tadi kayaknya alumni yang juga sudah nitip pertanyaan tuh Pak Abi. Udah nitip Minggu pertanyaan. lalu, Jadi ya, minggu lalu kita absen tuh. iya makanya minggu lalu udah absen kan. Jadi minggu ini nggak bisa Hmm. absen. Pak Abi Oke. gimana? Sebelumnya aku nanya kabar Pak Abi dulu yang sedang mempersiapkan acara hajat besar nih. Pak Abi Ya, dengar aku nggak sih? di minggu depan ya. eh, Indonesia Spicing the World. Waktu itu kan 2 tahun lalu kan Sati jadi produser ya Yap, acara di Smesco. masih Nah, offline waktu itu on ground. ya, besok Mbak Tita mau menjelaskan, mau cerita asal muasalnya lahirnya Indonesia Spicing the World itu. Hmm. Jadi, padahal kita tunggu besok. Uh, ceritanya ya Papa sendiri lupa. Karena belum disiapin hari ini. Enggak, karena itu kan sebenarnya 2018. Dari 2018, kasak kusuk, Papa nggak pernah dilibatin. Jadi ya nggak tahu ternyata, oh ada ini, oh ada ini. Tadinya mau Maret diundur lagi ke Agustus gitu lagi. Ya, oke. Um, Mbak Sati lagi nggak enak badan. Terima kasih doanya sehat-sehat. Alhamdulillah aku agak capek aja seharian tadi kerja. Oke, Pak Bi, kita mau langsung aja. Ya, Mau oke. mulai Kita aja. Teman-teman udah pada merapat nih. udah berapa juta yang merapat. Mas Robi, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ya, Bi. Mas Rafi Pekanbaru. Ini Iya, alumni betul. Jingle. Alumni juga. Alumni Jingle. Iya. Mas Yujin Panji, Pak. Ada Mas Yujin Panji. Wah, apa kabar nih, Iya. Pak Direktur, apa kabar? Sekarang dia ahli kuliner. Oh, Jadi chef. masak apa? Masak apa Mas Yujin? Dia ada ini, Pak. Mau diajak Mas Yujin masih lagi bisa online nggak? Lagi bisa live nggak? Ada tempatnya di Bintaro yang lucu. Hmm. Semua di situ masakannya Mas Yujin. Wah, banyak kan emang orang iklan itu bisa masak. Kenapa, Pak? Mbak Sati suaranya beda. Aku suaranya beda ya? Ya kali. Buat apa Ini sama mic-nya. aja. Oke. Mungkin Mas Yujin sambil ini kali, sambil melakukan yang lain. Jadi belum bisa bergabung. Ya, nggak apa-apa. Oke. Kita, Ya, nggak apa-apa Mas oh ini Yujin. ada Agung Setia Nugroho. Assalamualaikum Mbak Bi. Salam dari Gorontalo. Jauh ya Gorontalo ya. Oh, Wah, keren, keren, keren. jauh Oke. dari Gorontalo, Mas Agung. Mas Yudit, nyanyi dulu Mbak. Iya, nyanyi apa? Yudit ini, kalau ada diiringi violin boleh ini kita nyanyi. Iya, Mas Yudit ini musisi handal. Ya ada lagi nih, Oksan penulis. Wadaw, sambil ngetik laporan ini.
Iya, Mas Oksan tadi aku ngajakin live, tapi ternyata dia sambil nulis laporan. Jadi ya, Mbak Dia, selamat malam, turut bergabung untuk mendengarkan. Silahkan. Kita baru mau mulai. Oke. Anita Family Bakery. Ini Sumenep nih, Ti. Ah, Udah oke. remah Sumenep. Ya, di Sumenep, ini apa namanya? Di Sumenep dia, eh, apa namanya, market leader. Oh, oke. Hmm. Wah, ini banyak banget, Eh, rame banget. Rame. iya, nih yang hadir banyak nih. Dari Surabaya, Ada dari Surabaya. Bengkulu. Dari Surabaya, Wow, Mas Niko. Dari Purbalingga. Waduh, seru banget nih. Dari Gresik, Sidoarjo juga ada iya. ya. Sidoarjo. Purbalingga, Balikpapan. Wah, Seru. um, Brebes, Jogja Jogja. hadir. Ya, keren. Ya udah, Ti, kita Ya, mulai yuk. oke, mulai aja. Eh, Oke, selamat malam jadi, teman-teman. jadi seperti biasa, pertanyaan-pertanyaan dari sisa workshop dulu, Yes. karena kita nggak harus belajar dari pelajaran tutor ya. Kita juga Ya, bisa belajar dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban Pak B. Ya, betul. silakan Ti, mulai. Ya, oke. Aku mulai. Ini ada pertanyaan dari tadi udah nitip pertanyaan nih. Ada alumni. Pertanyaannya gini, Pak Bi. Karena rebranding harus dilakukan setiap 10 tahun sekali, bagaimana menentukan value baru agar beradaptasi dengan customer? Ya, value baru itu disesuaikan sama perilaku customer yang baru. Ya, seperti kita ketahui bahwa kalau tadinya itu umur 15, 10 tahun kemudian udah 25, ya kan? Nah, kan yang 15 tetap digantikan. Kalau produk kita memang untuk 15-25, maka ketika yang 15 jadi 25, yang 25 menjadi 35, 35. maka terserah kita mau kita tangkap lagi nggak yang lama itu kita tangkap Mhm. atau yang baru yang kita layani. Seperti yang Pak Abi suka cerita, waktu Radio Prambors tahun 70-an, itu memang radio untuk 15-25. Jadi radio untuk anak-anak di bawah 25 tahun. Ya. Nah, apa yang mereka bicarakan, itu topiknya ya sekitar nyari pacar, lulus SMA, mau kuliah di mana, malam mingguan kemana, gitu kan. Topiknya itu. Mhm. Itu baik baik penyiarnya maupun pendengarnya itu mutual interest-nya sama, yaitu Ya, tentang hal-hal tersebut. Begitu dia yang 15 jadi 25, yang 25 jadi 35, ngomongnya udah beda sih. Udah lulus kuliah, terus nyari kerjaan, first jobber, gaji pertama mau diapain, terus interestnya udah lain ya Pak Bi. iya gimana cara ngelamar pacarnya yang dulu sama-sama SMA gitu ya. Bagaimana Mhm. menghadap calon mertua, bagaimana ngambil hati calon mertua, udah bicaranya udah beda. Itu baik yang penyiarnya maupun pendengarnya itu Pendengarnya. sudah berbeda. Nah, akibatnya Mhm. pada waktu itu Mas Malik sama Mas Imran itu panggil Pak B terus tanya, ini baiknya rebranding atau kita tetap di 1525. Artinya rebranding itu mengikuti kita pilihannya mengikuti customer lama atau kita Mhm. rebranding customer baru. Baru. Jadi kita berikan value yang sesuai dengan usia 15-25 yang baru. Karena usia Mhm. 15-25 yang baru itu nggak sama dengan 25-35, 15-25 yang lama ya. Kalau Beda generasi ya. 15-25, ya 15-25 zamannya Pak Abi, itu bagaimana caranya kita kerja ikut orang, kita belajar, kita bikin bermacam-macam percobaan,
Dan resikonya yang tanggung yang punya perusahaan gitu. Jadi kita bikin bermacam-macam apa namanya percobaan gitu ya. Tapi resikonya kita bukan kita yang tanggung. Tapi anak sekarang sebelum umur 25 aja harus udah punya Ferrari kayak gitu. Nah ini kan jadi fatsunnya beda. Jadi purpose doing business itu beda. Kalau anak zaman dulu, purpose doing business itu adalah untuk membangun sebuah reputasi. Gitu. Kalau anak sekarang, bagaimana caranya kaya secepat-cepatnya. Gitu. Mumpung ada fasilitas online yang memberikan fasilitas untuk itu. Itu kan beberapa orang memang berhasil gitu ya. Nah, kalau dulu ukurannya itu adalah berapa billing dari perusahaan, berapa profit dari perusahaan. Kalau sekarang, berapa jumlah Ferrari yang sudah dibeli, berapa jumlah rumah yang sudah dibeli, seperti itu. Jadi agak beda nih, purpose beda. Bergeser ya. Oke, Pak Bi. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Bagaimana cara agar value dan tagline dapat dipercaya market? Ya, begini. Kalau selalu Pak Bi ulang-ulang ya. Yang namanya Steve Jobs itu mengatakan brand is simply trust. Jadi brand itu adalah sebuah kepercayaan. Nah, bagaimana cara bikinnya? Dijawab oleh Seth Godin. Seth Godin itu mengatakan bahwa trust itu caranya bikinlah janji, lalu tepati. Kalau nggak bisa bikin janji besar, janji-janji kecil aja, tapi ditepati terus. Gitu. Jadi misalnya, janjian ketemu on time, kemudian pekerjaannya selesai on time. Jadi nggak mulur-mulur gitu. Jadi ini perlu sebuah disiplin untuk memenuhi janjinya. Jadi kalau produknya itu menjanjikan, misalnya punya restoran, menjanjikan menu 1000 rasa, 1000 sambal, ya harus 1000 sambal betulan gitu. Meskipun dicicil, misalnya minggu ini 5 jenis sambal atau 6 jenis sambal, minggu depan beda lagi kombinasinya. Jadi biasanya kalau 6 itu 3 itu yang dibawa terus, sambal bajak, sambal sambal hijau misalnya, sambal bawang gitu. Itu dibawa terus, tapi ada sambal Bali, sambal Aceh, sambal ini terus ganti-ganti sampai suatu saat jadi 1000 sambal gitu. Nah, itu harus dipenuhi. Gitu. Harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, tidak terbukti, maka tidak akan dipercaya. Ya, berarti sesimpel itu ya. Jadi bagaimana cara agar value dan tagline dapat dipercaya market? Ya udah deliver the promise. Karena brand is simply trust. Ya, karena tagline itu sebetulnya ada promise di situ ya. Misalnya Kopiko ganti yang ngopi gitu ya. Maka ketika rasanya itu bukan rasa kopi, orang nggak percaya. Iya. Gitu. Ya. Oke, Pak Bi. Nah, itu 2 pertanyaan yang tadi dititip. Nah, sekarang pertanyaan dari kelas BMS 1.0 to 4.0. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan dari sini. Selamat malam Pak Bi, mau tanya, apa beda slogan dan tagline? Dan bagaimana cara menentukan slogan dan tagline yang baik? Ini pertanyaan klasik juga sih sebenarnya. Ini tiap kelas pasti ada yang nanya ini. Ya, kalau tagline itu memang terkait sama sama brand. Jadi terkait dengan produk itu juga bisa dikatakan tagline. Tapi kalau event itu disebutnya slogan. Jadi slogan itu lebih kepada terkait sama event. Nanti kalau bikin event kan gitu ya, tactical ya, antara tematik sama tactical. Kalau tematik disebutnya tagline, kalau tactical disebutnya slogan. Ya. Oke.
Jadi kalau slogan itu sifatnya lebih sementara gitu ya Pak Bia, attach ke Iya. ini tertentu. Jadi Ya kayak aku kalau bikin event tagline, ada slogannya. ya, Ya. kalau tagline Indomie Seleraku itu bisa sepanjang masa gitu ya. Okay. Tapi kalau misalnya Indomie bulan Ramadan gitu ya, misalnya bisa aja slogannya buka puasa bersama Indomie. Gitu. Seperti itu. Nah, terus bagaimana cara menentukan slogan dan tagline yang baik? Pertanyaannya ada 2. Yang baik itu gini, kalau tagline itu nggak ada kaitannya sama produk ya. Jadi kan ada tiga langkah ya kalau kita mau melakukan marketing. Yang pertama adalah pastikan konsumen Anda tahu produk Anda apa. Ya. Nah, di situ produk fitur tuh. Fiturnya terbuat ini jus durian yang durian beneran. Oh, ini jus durian tapi pakai flavor gitu ya. Ini jus durian tapi sama kulitnya. Itu fitur dari produknya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah manfaat yang didapat oleh konsumen kalau membeli produk kita. Jadi jus durian yang ada kulitnya itu ternyata menetralisir gula darah, kolesterol gitu. Nah, jadi ada manfaat, ini yang langkah kedua. Nah, biasanya 2 ini dilakukan oleh marketing, ya lewat marketing communication. Nah, yang ketiga ini harus dilakukan oleh branding. Kalau saya beli jus durian tadi, saya jadi siapa? Dipandang orang sebagai siapa? Ya. Nah, ini baru butuh tagline. Gitu. Yang 2 itu cukup dengan slogan. Ada Kang Ami. Selamat malam Kang Ami, selamat bergabung. Saya jadi malu nih ketahuan. Kang Mire. Kang Mire. Kang Mire kesayangan. Kang Mire. Udah bos sekarang. Wah, udah Bapak Bos. Makanya saya harus sapa dulu Bapak ini bos. Di tengah-tengah. Ya. Pada Akang. Selamat. Ada Kang Alan tuh. Kang Alan? Iya, Kang Alan? Iya. Yang menulis buku itu. Iya, sekarang menulis Kang buku. Alan. Luar biasa. Apa kabar, Kang Alan? Sehat-sehat, alhamdulillah. Nah, ini reunian ini. Iya nih, rame nih hari ini. Seru banget. Ya, minggu lalu nggak ada soalnya. Rame. Iya, makanya. Jadi dikumpulin ya jadi satu ya. Oke, nah. Aku lanjut pertanyaan Pak Bia. Ini juga pertanyaan klasik juga nih. Kang Mire itu, makasih Pak, salam hormat ya, salam kembali, sukses terus, stay safe, stay healthy. Stay healthy. Nah, selamat malam Pak Bi. Jika sebuah restoran mempunyai banyak produk, apakah yang perlu di branding itu produknya atau restorannya? Ya. Oke, kebetulan Pak Bi pernah nanganin McD ya. McD itu kan restoran yang banyak produknya gitu ya. Yes. Nah, yang kita lakukan adalah yang di branding itu restorannya. Ya. Nah, produknya itu kemudian diberikan value misalnya gini. Jadi di McD itu ada menu utama. First flavor, second flavor, sama third flavor. Yang pertama itu adalah burger. Ya. Nah, setelah burger itu ada French fries. Setelah French fries itu ada cola. Nah, itu harus ada di seluruh restoran McD, 200.000 restoran McD, itu harus ada burger, French fries, sama cola. Gitu. Nah, di luar itu disebutnya fourth flavor. Flavor keempat. Nah, yang namanya nasi ayam, meskipun kontribusinya 80% dari sales-nya McD, tetap disebut fourth flavor.
dia hanya pendamping, tidak bisa menjadi permaisuri. Tetap pendamping. Jadi kan itu gimana caranya? Kan pasti pertanyaan gitu ya, dia. Gimana ya caranya Pak Bi untuk mengetahui mana yang yang diutamakan? Ya, lihat aja dari kontribusinya. Omset sehari-hari datang dari makanan yang mana. Gitu. Nah, itu yang kita utamakan. Itu yang kemudian kita promote. Nah, kemudian fourth flavor itu seringkali dipakai sebagai undangan. Undangan memancing penasaran supaya orang datang. Ya. Jadi misalnya dulu ada mek rendang, gitu kan. Rasanya biasa-biasa aja, tapi hebohnya gitu ya, hebohnya luar biasa sehingga orang datang karena mau beli mek rendang, tapi akhirnya belinya ya Big Mac lagi, Big Mac lagi. Tapi aku sering kayak gitu tuh, kalau wah ada menu baru, tapi dipikir-pikir udah deh yang itu aja lagi gitu, yang lama lagi akhirnya yang dimakan. Yang biasa. Yang emang udah tiap-tiap pesan gitu kan. Begitu emang. Gitu sih. Oke. Ya. Pak Abi juga suka ngasih contoh itu tuh Pak Abi, yang ayam nelongso. Aku senang aja menceritanya. Ya, ayam nelongso tuh unik itu. Karena awalnya itu restoran bebek. Jadi jualannya itu bebek goreng, ya, kayak sambal dan segala macam lah, kayak Pak Haji Slamet gitu. Nah, cuma restorannya itu ada di dekat kampus. Anak kampus nggak sanggup nih beli bebek goreng gitu. Akhirnya dibuatin menu ayam goreng. Gitu. Ayam goreng dikasih nama ayam goreng nelongso. Ya, orang yang Jawa tahu lah kalau nelongso itu kan maksudnya orang yang prihatin, kemudian makan apa adanya, gitu. Jadi, nah, karena mahasiswa itu kalau tanggal tua dia nunggu kiriman dari orang tuanya nggak datang, ya udah, akhirnya ya beli ayam nelongso itu, nasinya cuma 3 sendok, sama ayamnya segede jempol ini udah. Tapi itu jadi jadi magnetnya si mahasiswa untuk datang gitu. Nah, lama-lama diakalin nih gimana caranya, karena ayam nelongso ini kan subsidi gitu loh. Subsidi dari makanan yang lain. Akhirnya dibatasi jumlahnya. Kalau tadinya itu bisa dari pagi sampai sore ayam nelongso, nah ayam nelongsonya itu dibikin, wah habis gitu. Jadi terpaksa udah di situ, udah lapar, masa pulang gitu. Akhirnya dibikinlah menu ayam yang tidak nelongso, yang tidak 5.000 tapi 18.000, nah kayak gitu. Oke. Nah, ini ada Fadian nih, Penikmat ayam nelongso zaman kuliah. Iya. Pak Abi, ini teman-teman banyak yang juga mau bertanya live kayaknya. Ini udah jam segini, boleh ya kita kasih kesempatan ke teman-teman yang ada di sini. Nah. Tapi rata-rata konsultasi tipis-tipis. Konsultasi tipis. Nggak apa-apa, ini bocoran dan sedekahnya Pak Abi. Nah ini aja nih, ini dulu nih. Dari Pak Fauzi yang baru saja masuk. Pak Abi, gimana cara membranding barbershop? Jadi barbershop itu Anda bisa menawarkan 3 hal. Ya. Kalau cukur di tempat saya, ya, itu apa aja ya disediakan. Ya cukur, ya pijit, ya rapiin kumis, rapiin brewok, gitu ya. Itu misalnya. Kemudian yang kedua, kalau Anda cukur di tempat saya, Anda dapat apa? Ya, dapat potongan model anak zaman now, dapat macam-macam ya di situ ya. Dapatnya itu bisa macam-macam. Nah, yang terakhir ini, yang biasanya paling menjual adalah kalau saya cukur di tempat Anda, saya jadi siapa? Kan suka ada tuh
foto-foto bintang film dengan segala macam potongan rambut gitu ya. Kalau saya mau jadi Elvis Presley zaman dulu, saya pilih potongan rambutnya gitu. Saya mau jadi siapa? Siapa ya bintang sekarang nggak ada yang ngerti. Jadi Tengku Wisnu gitu ya. Justin Bieber. Justin Bieber. Kejauhan. Jadi ikut potongan rambutnya gitu. Nah, jadi yang ketiga itu menjadi siapa? Ya udah itu aja, gampang kan? Nanti kalau apa yang Anda janjikan itu ditepati, maka orang itu akan percaya atau akan jadi pelanggan. Gampang aja sih. Misalnya mau potongan apa nih? Saya mau kayak potongan Tengku Wisnu gitu kan. Udah, oke. Terus pasang pseudo pengagum pura-pura gitu. Nanti ya, kalau Bapak itu keluar, kamu bilang ke tukang parkir, waduh, saya kira Tengku Wisnu. Nah, gitu. Terbukti kan berarti kan. Jadi, bisa aja kita bayar tukang parkir supaya muji-muji ya. Itu kan proven, kan jadi proof. Iya, benar-benar. Oke, Pak Bi. Sebenarnya tadi dari tadi Pak Bi udah jelasin sih ya, udah kasih tips itu 3. Yang pertama, produk fitur, ya Pak Bi ya. Jadi produk menawarkan apa. Yang kedua, produk benefit. Jadi konsumen mendapatkan apa. Dan yang ketiga, konsumen menjadi siapa setelah mengkonsumsi produk Anda. Jadi sebenarnya itu istilahnya apa ya? Rumusnya lah, rumus dan contekan juga sih. Apa ya namanya, bukan rumus, polanya begitu. Pola. Ya, pola seperti itu. Karena sekarang ngomongnya pola nih, bukan rumus. Oh gitu ya. Iya, aku juga suka ngomong pola. Aku anak sekarang nggak juga sih, aku udah lewat. Udah lewat belum ya? Oh, masih Y kan? Masih Y generation kan? Oh, udah bukan Z ya. Milenial paling atas. Ya masih masuk lumayan lah Pak Bi. Nah, oke, Pak Bi. Nah ini sebentar dulu. Ada yang mau kita kasih kesempatan ya Pak Bi? Boleh, kalau ada yang mau tampil open mic boleh. Ini juga kalau terusnya dia siap ya. Oh udah. Nah. Selamat malam, Mbak Tias, kebun Mbak Tias. Iya. Maaf, ini digabungkan ya Mbak? Iya betul. Belum siap ya. Saya kaget ya. Kita tunggu. Kameranya ini nyorot apa ini? Makanya kita bingung. Saya kaget soalnya digabungkan. Nggak apa-apa. Ini aku nyantai aja. Iya. Ini udah. Baru pakai jilbab ya. Iya. Maaf ya. Wah, ya Allah, beruntung sekali saya ini dengan Pak Subiekto, Pak B ya panggilan akrabnya. Aduh, ya Allah seneng banget saya belajar sama beliau. Siap. Silakan Mbak, apa yang mau ditanya? Jadi saya punya bisnis nih Pak B. Nah, karena kan saya kan masih umur gimana ya? Saya sarjana hukum. Kemudian saya merintis bisnis di kebun organik itu. Jadi akhirnya saya resign dari kantor, dari pengadilan itu. Saya alumni SH ya, sarjana hukum UIN Sunan Kalijaga, Jogja. Tapi saya itu ternyata saya nggak betah di kantor. Saya sukanya dengan hobi saya berkebun. Nah, karena berkebun itu saya minta sama ya Allah, dari hobi ini ada tamu nih beli tanaman gitu kan akhirnya. Nah, kemudian di situ Allah membuka jalan tuh pintu bisnisnya. Akhirnya jadilah kebun Mbak Tias. Mbak Tias itu nama saya sendiri Pak Bi. Nah, kemudian orang mengenal itu jadinya kebun Mbak Tias. Akhirnya akun IG saya kan berubah tuh dari Hening Tias jadi akun bisnis, jadi kebun Mbak Tias. Nah, kemudian karena saya selalu menjelaskan itu Pak Bi menjelaskan tentang Mbak berkebunnya gimana? Saya jelasin bahwa saya itu dengan perlakuan organik tanpa kimia gitu. Nah, saya bingung nih, saya misalkan kebun Mbak Tias, tagline atau slogan atau brandingnya itu gimana ya? Apa kebun Mbak Tias non pestisida kimia
atau kebun Mbak Tias, kebun organik atau gimana ya Pak Bi? Karena saya baru merintis gitu. Ya, ya. Belajar sama Ya. suhunya nih. Ini biasa nih, kebiasaan dari teman-teman UKM itu apa namanya, bikin brand itu kayak ibu melahirkan, Mbak. Ibu Iya. melahirkan itu Betul, si ibu betul. masih di ruang operasi, babynya sudah dibawa ke ruangan baby kan. Kemudian Iya, betul, betul. dibersihin dan segala macam. Di terakhir kasih gelang. Di gelang itu Iya. ada namanya. Terus Dikasih nama kan. Nama siapa itu? Nama ibunya kan gitu ya. Ibunya. Kenapa? Karena Iya. anaknya belum dikasih nama nih anaknya. Iya, Nah, benar-benar. ketika ibunya lupa ngasih nama, sampai bayi ini umur 20 tahun, dia akan tetap dipanggil, ini anaknya Bu Tias, gitu. Iya, betul-betul. Terus gimana Pak Bi? Nah itu akhirnya ketika kebun Mbak Tias berjalan, saya membuka bisnis lain, orang mengenalnya, oh itu Mbak Tias gitu. Misal saya buka bisnis minuman dan lain-lain, akhirnya saya, kayaknya saya harus melahirkan anak ya. Kemudian saya berpikir apa ya, karena saya pemberdayaan petani lokal, akhirnya saya mikir apa kemas tani aja ya. Jadi hasil petani lokal yang saya kemas gitu. Saya jadi mikir nama tuh, sebuah nama. Jadi kata Pak Abi tadi tuh, kalau kita melahirkan anak kan akhirnya namanya anak Ibu Tias. Akhirnya saya melahirkan nama lagi, namanya kemas tani. Itu gimana Pak Bi? Kalau misalkan contohnya gini, Yujum itu kan gudeg ya. Ya. Gudeg itu ada gudegnya, ada kreceknya, ada sambelnya, ada ayamnya gitu lah ya. Ada telurnya, pindangnya. Nah, ketika Yujum mau ngelepas telurnya, ya, gudeg Yujum, kemudian dikasih, dia memisahkan telurnya. Telurnya kasih nama apa? Telurnya Yujum, kan gitu. Seperti itu. Jadi menurut Pak B itu kemas tani sendiri apa tetap bagian dari kebun Mbak Tias ya? Nah kan Mbak Tiasnya hilang. Oh gitu. Kan yang udah terkenal kan kebun Mbak Tias. Nah sekarang kalau bikin kopi ya kopi Mbak Tias. Kalau bikin supermarket ya supermarket Mbak Tias gitu. Jadi Mbak Tias itu menjadi merek yang selalu dibawa. Nah kemudian yang di branding itu Mbak Tiasnya. Mbak Tias ini memberikan value apa nih kepada masyarakat? Organik tadi kan ya. Iya. Nah, kalau kebun organik kan nggak sendirian. Ya kan? Nah sekarang kebun organik supaya beda dengan pesaing itu kira-kira dikasih embel-embel apa ya Mbak? Kalau saya ke pemberdayaan petani lokal, karena memang saya ingin mengangkat petani lokal. Ya, kebun organik yang pemberdayaan petani lokal. Gitu ya. Kebun organik yang memberdayakan petani lokal. Yang memberdayakan petani lokal kira-kira ada lagi nggak Mbak, selain Mbak Tias? Ya, sebenarnya sih mungkin ada, cuma kan saya belum riset ya Pak. Tapi kebanyakan kan kalau dalam dunia pertanian kan itu mereka bukan ini ya, kayak buruh gitu ya Pak, buruh garap lahan orang gitu. Jadi kayak belum ada sih pertanian itu ngebrand itu belum ada. Sepertinya loh, saya belum riset sih. Ini kan memang berangkat dari hobi saya. Jadi kalau nanti ketemu yang seperti itu, Mbak Tias harus nyiapin yang lagi. Kebun organik yang pemberdayaan petani lokal, yang khusus muslimah, yang khusus beratnya di bawah 50 kilo. Pokoknya sampai ketemu, sampai tidak ada pesaingnya lagi. Gitu. Oh kejar gitu. Terus, iya. Nah itu Pak Bi, nah kebetulan kebun Mbak Tias itu punya produk primadona yang manfaatnya itu alhamdulillah diminatin banyak orang, black garlic, bawang hitam. Nah, saya kan eksperimen tuh fermentasi bawang hitam. Gara-gara itu saya diundang. Waktu itu Bu Rini ya, Menteri BUMN saat itu. Nah, saya diundang oleh Direktur Pusat itu, Pak Supra, Direktur BUMN BRI.
saya diundang pameran di sana di Plaza Indonesia gitu. Padahal saya nggak tahu apapun tentang bisnis itu. Jadi ya saya hanya eksperimen tentang bawang hitam. Tiba-tiba coach saya itu almarhum Mas Yudo, kemarin yang baru meninggal, dia animator Indonesia. Dia itu minta, tolong kamu bikin kartu nama, bikin brosur, bikin ini, kamu diundang pameran gitu. Hanya saya dikasih waktu 1 minggu untuk bikin kartu nama kebun Mbak Tias, kemudian manfaat bawang hitam itu sendiri. Hanya saya mau nggak mau harus upgrade, harus belajar gitu Pak Bi. Padahal banyak pemain-pemain bisnis di luar sana tuh kayak sekelas Dian Pelangi gitu. Sedangkan saya tuh masih baru gitu. Jadi ketika saya ke Plaza Indonesia tuh mungkin saya paling deso. Karena memang saya itu bener-bener yang dari nol. Bahkan kartu nama itu saya nggak tahu gitu kalau nggak disuruh sama beliau, sama coach yang ngundang ke sana itu. Jadi bener-bener kayak wah ternyata PI itu luas banget, banyak artis juga gitu kan. Padahal saat itu saya nggak ada yang kayak kartu nama, terus flyer itu apa gitu kan. Akhirnya mau nggak mau kan belajar tuh. Nah sekarang saya ketika buka IG loh kok ada live, akhirnya saya ikut aja gitu kan, belajar branding sama jenengan ini Pak Bi. Makanya seru banget gitu, saya beruntung banget gitu. Nah Ya, itu. bawang hitam itu Ya. akhirnya menjadi Mbak primadona. Akhirnya Jadi itu bawang hitam iya. itu udah dapat bocoran dari Pak Bi tuh. Itu Iya, pola bener. keduanya Pak Bi. Jadi sebetulnya untuk kita bikin brand itu sesimpel kita nambahin yang. Iya, Gitu, yang bener. tadi itu. Sampai Nah, detail ya. Sampai detail, sampai membedakan antara kita dengan yang lain. Itu sudah mendisrupsi. Betul. Udah itulah Iya, branding. bener. Jadi sebenarnya nah PR-nya memang kayaknya gampang ya. Cuma tinggal nambah yang aja kok gitu. Ya, Papa juga sering bilang gitu sama aku. Tinggal nambah yang aja, kamu tambah yang banyak. Iya, tapi gimana cara nambahin yangnya gitu. Itu PR-nya itu dikulik sendiri lah Betul. dari kira-kira kayak gitu, Mbak Tias. Tapi ini ilmunya bener-bener ya Allah, saya jadi ngerasa tercerahkan gitu Pak Abi barusan. Ternyata oh iya sampai ke situ ya, sampai bener-bener temukan Mbak Tia, sampai ke yang muslimahnya, sampai ke beratnya. Bener-bener yang sampai detail gitu. Nah, ini karena saya punya produk andalan bawang hitam itu, akhirnya orang mengenalnya bawang hitam kebun Mbak Tias gitu. Akhirnya saya nyantumin logo di bawang hitam itu, akhirnya gitu Pak Bi kemarin Bagus, itu. bagus. Udah bener. Nanti konsultasinya sama Mbak Sati aja. Wah, siap-siap. Aku kan tim hore. Oke, Mbak Tias, terima kasih banyak ya waktunya. Aku yang makasih banget Mbak Sati, Pak Abi, ya Allah, terima kasih ilmunya ya. Ya, sama-sama. Selamat mengulik. Selamat mengulik yang. Iya, benar-benar. Gantian, Mbak. Oh, udah banyak yang ngantri nih. Iya, benar-benar. Maturnuun. Sama-sama. Terima kasih. Salam sehat selalu. Sehat-sehat. Iya, amin. Oke. Mbak Tias bisa dirimu aja yang itu ya, yang live ya. Gimana Mbak caranya? Bentar. Ini aku bener-bener belajar nih. Bentar, di mana Mbak? Di atas klik silang ini ya? Iya, silang aja. Oke, makasih. Iya. Oke, seru juga nih Mbak. Seru heboh. Wah, Pak Susanto Aguan sudah merapat juga seperti biasa, luar biasa. Ini ada yang nanya nih dari MD Basic House. No brand, no business, kapan lagi nih? Waduh, waktunya Pak Budi udah nggak kepegang. Kemarin kenapa nggak ikut? Iya, karena itu jarang ya, Pak Bi. Kayaknya 6 bulan sekali ya Pak Bi bikin no brand, no business. 6 bulan sekali. Kemarin ngomong-ngomong Pak Budi, kita coba 4 bulan sekali deh, dimajuin dikit gitu. Tapi orang dia itu investor ya, dia sibuk ngitung duit lah. Iya, makanya dia sibuk. Nah, ini ada permintaan open mic ini banyak sih sebenarnya dari tadi ya. Mbak Zoya. Bisa satu lagi, Pak Bi? Boleh, masih jam berapa sih? Sore, jam kan? 8 kurang, udahlah. Oh, jam 8. Telat juga 15 menit. Okay. Ya nggak apa-apa, nanti sampai jam 20.30 juga nggak apa-apa. Ya. Mbak Zoya, siapa tadi? Mbak Zoya bisa request ke aku aja, karena aku nggak ketemu namanya.
Silakan Mbak Zoya. Bentar, Babi kenapa ini begini? Gimana caranya tuh ditanya. Request aja Mbak. Request aja. Kalau nggak diklik aja di. Satu yang request aja. Kok nggak mau ya? Malah ke hide. Ini udah. Bisakah Mbak Zoya? Tombol plus Mbak. Nah, itu dia. Nah, ini sudah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Zoya. Alhamdulillah aku bisa masuk open mic juga. Ya. Ya, silahkan Mbak. Pak Bi, aku mau nanya. Aku kan kerja di restoran nih. Aku jadi kayak digital marketingnya gitu kan, bantu restoran di sini. Dan aku mau nanya, atasan aku tuh nggak suka yang namanya ngasih diskon ke konsumen, ke customer gitu. Gimana caranya ngangkat bisnis ini tanpa harus kita ngasih diskon ke konsumen? Kira-kira ngembanginnya tuh gimana gitu? Ya, atasan Anda itu sependapat dengan saya. Saya juga nggak suka ngasih diskon gitu. Kenapa? Karena kalau keseringan dikasih diskon, lama-lama konsumen itu loyalnya sama diskon, bukan sama brand kita. Jadi belinya hanya kalau ada diskon. Kalau nggak ada diskon, nggak beli kan gitu. Lah kan gimana? Masa diskon terus? Nah, makanya yang Pak Bi lakukan itu adalah berbagi pengalaman. Ya, ingat bahwa pada zaman sekarang itu konsumen itu tidak hanya mengkonsumsi makanan, dia juga mengkonsumsi konten, gitu. Nah, seringkali konten yang bagus itu bisa mengangkat makanan itu menjadi disukai gitu, ya. Jadi oleh karena itu mesti dipikirkan, apalagi Mbak kan Mbak Zoya bagian ini ya, digital ya. Jadi kalau di dapur itu memproduksi makanan, maka Anda harus memproduksi konten. Kontennya jangan cuma mengumumkan diskon. Ya, benar-benar. Aku sering kayak gitu juga sih di sini. Bikin konten kayak di restoran juga gitu. Kontennya pakai video gitu ya. Nah, konten pakai video jangan asal ngambil pakai HP asal-asalan. Nanti Astrada. Asal terang. Iya, benar. Ya, asal terang, gambar ada. Nah, jangan gitu. Baru tahu. bener. Astrada, asal terang, gambar ada. Gambar ada. Jangan gitu. Harus pakai kualitas. Itu kan saya 2 hari ini sudah share kualitas video yang bagus ya. Dari yang 17 tahun Indomie maupun yang 17-annya Gudang Garam ya. Nanti masih banyak lagi nih. Jadi dari zaman dulu saya kalau bikin konten itu konten yang berkualitas. Yang kalau ditonton lagi itu nggak bosen. Malah pengennya nonton lagi gitu. Dan kalau orang suka malah di-share gitu ya. Nah, di-share ke orang lain. Nah, itu namanya evangelis. Evangelis namanya. Ya, jadi siap. content manager KPI-nya adalah menciptakan evangelis. Oke. Ya. Kalau chef atau production director itu KPI-nya adalah konsumen membeli lagi dan beli lagi. Ya? Siap. Oke. Ya, siap. Sip. Berarti ini aku harus memperkaya dari konten itu sendiri ya, biar orang tuh kayak makin penasaran sama produk kita gitu. Iya, orang-orang ada kok. Saya follow juga itu goreng tahu aja keren gorengnya karena lightingnya, kameranya gitu, sampai busa-busanya kelihatan gitu ya. Nah, harus biar begitu. Menarik ya Pak. Iya. Iya siap. Ini dari Mas Syawal nih.
Jangan jadikan Oke. diskon hunter sebagai pembeli, Mbak. Mereka nggak loyal, katanya Masya Allah. Muridnya Pak Bi, katanya dia. Iya, benar ya, benar. Biar orang tuh kesini bukan karena diskon aja gitu ya. 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 Siap Pak Bi, makasih banyak Oke, Mbak oke. juga. Mbak Sati, Ya, terima kasih. makasih. Ya, sukses ya. Amin. Silahkan bisa ya. Nah, ini malah jadi pembahasan mengenai evangelis nih, Pak Bi. Evangelis itu apa ya, Pak Bi? Tapi ini memang kayaknya apa istilahnya pola baru Pak Bi lagi juga gitu, bahwa yaitu konsumen selain mengkonsumsi produk tapi juga mengkonsumsi konten. Jadi aku itu baru Pak Bi, kayaknya baru Pak Bi posting di minggu ini ya. Ya, betul. Jadi sekarang para pengusaha itu tidak hanya sekedar memproduksi produk, betul. Dia harus juga memproduksi konten. Karena konsumen selain mengkonsumsi produk juga mengkonsumsi konten, gitu. Nah, mengkonsumsi konten kalau bagus itu di-share. Nah, orangnya itu namanya adalah evangelis. Nah, buat yang mengkonsumsi produk, dia puas, dia ceritakan pengalaman mengkonsumsi itu, namanya brand advocate. Gitu, Ti. Brand advocate, berarti brand advocate sama evangelis itu tidak sama. Tidak sama. Kalau brand advocate itu dia syaratnya harus mengkonsumsi, karena yang dibagi pengalaman, sementara evangelis tidak perlu mengkonsumsi, karena yang dikonsumsi adalah konten. Kontennya. Jadi, kalau evangelis mengkonsumsi konten, advocate mengkonsumsi produk. Kira-kira begitu. Produk. Jadi contohnya nih, tadi ada Rani guys kan, sama Mas Syawal. Itu kan dia menceritakan pengalamannya ikut workshop kita tuh. Nah, dia adalah brand advocate-nya Pak Bi gitu. Nah, kalau teman-teman yang belum ikut tapi sudah sering membagi konten repost, gitu ya, repost gitu, itu namanya evangelis. Evangelis. Oke, Pak Bi. Ini makin seru nih. Ada yang mau open mic lagi, Pak Bi? Ayo aja. Ivana Gilpio. Ini kayaknya anak baru tuh. Masih baru-baru banget. Anak baru. Dari pertanyaannya kelihatan. Silahkan Ivana. Ini. Mas berarti. Terima kasih atas waktunya bisa menyempatkan untuk live Instagram Pak Bi. Dan terima kasih untuk kesempatan bisa diterima untuk live. Nah, sebenarnya saya masih baru belajar tentang branding, Pak. Dan ya udah beberapa bulan lah ngikutin konten-kontennya Pak Bi juga. Nah, sebenarnya saya tertarik itu tadi sih, Pak. Oh, pertama saya mau nanya ini dulu. Kan saya salah satu tim dari sebuah apartemen di Bali. Itu mereka jualan kamar, terus ada daily sama monthly service gitu. Fasilitasnya ada gym, ada F&B, coffee shop gitu. Lalu ada office space. Nah, saya kan masih baru masuk ke manajemen. Nah, sementara saya ini pengennya ada sebuah campaign gitu, Pak. Yang dimana tadi kan saya tertarik dari evangelis dan advocate itu apakah konten yang bagus itu biar menciptakan evangelis dan advocate itu harus ada benang merah dalam satu campaign gitu atau berdiri satuan di setiap kontennya yang bagus, itu kira-kira mana yang lebih baik ya Pak ya? Mungkin. Dan berikutnya pertanyaan kedua sih minta saran dari pengalaman Pak Bi, mungkin bisa di-share mengenai terkait apartemen gitu. Sekian Pak. Dan Mbak Sati, terima kasih udah diterima. Saya kalau ngomongin apartemen, saya muncul penyesalan yang cukup dalam.
Karena pada tahun 94 saya ditawarin sama almarhum Pak Robi Johan supaya beli apartemennya dia. Dia kan bikin bangunan apartemen gitu. Saya diminta, yuk kita sama-sama rame-rame beli di sana di Bali, di Seminyak gitu. Oh, Amandari. Nah, dia bilang, ini cuma 94 juta nih, toh gitu. 94 juta tahun itu. murah ya, Pak? Saya beli Harley itu sekitar 45 juta. Jadi sama dengan beli 2 Harley dapat 1 apartemen. Tapi karena Cuman saya itu ya, Pak. itu nggak mikir mau tinggal di Bali gitu, ngapain beli apartemen? Dia nggak cerita bahwa ternyata itu bisa disewain karena dia kelola sebagai hotel apartemen oleh Amandari gitu. Kalau tahu gitu saya beli. Jadi kalau ngomongin apartemen Malahan saya Pak agak Bi males beli Harley. beli Walah. Harley. Pak Bi malahan beli Harley nggak cuma 2 juga Pak Bi. Ya itulah. Jadi Walah. ya, nah begini. Jadi gini, kalau kita bikin konten itu kalau Anda punya kemampuan untuk nulis copywriting yang kuat, Anda bisa bikin kontennya itu lewat feed kalau di ini ya, kalau di IG ya. Nah, sementara kalau enggak, Anda harus bikin video. Ya. Video yang membuat orang itu kepengen nge-share. Pengen nge-share. Nah, video tentang apartemen Anda, bisa juga orang yang habis nginep ditanyain gimana pengalamannya, puas apa enggak gitu ya. Kalau puas kasih tahu teman, kalau nggak puas kasih tahu kami, kan gitu ya. Itu restoran Padangan suka nulis gitu. Jadi bikin video ya kayak yang gaya-gaya drakor lah gitu ya. Gitu. Jadi itu akan menarik orang, dan itu orang yang belum nginep di sana pun pengen nginep, pengen ngasih tahu teman kalau ke Bali nginep di sini. Nah, itu namanya evangelis. Itu adalah tugas Anda sebagai internet marketer ya. Tugasnya cuma itu aja. Gitu. Nah, siap Pak. Sejauh ini sih sebenarnya saya dan tim itu udah bikin kayak testimonial, terus video reels untuk mengenai fasilitas dan produk. Nah, sementara kita itu pengen shifting ke arah campaign gitu sih Pak. Jadi saya tuh pengen tahu apakah lebih berkualitas konten yang dalam satu kesatuan sebuah campaign atau yang sudah kita kerjakan secara konten satu persatu itu sudah bisa termasuk dalam evangelis dan advocate tadi, Pak. Ya, jadi istilah campaign itu sekarang sudah bergeser ya. Kalau dulu istilah campaign itu adalah sebuah serangan, ya, sebuah serangan. Jadi kalau marketing itu diibaratkan seperti perang. Makanya istilah-istilahnya istilah perang semua tuh. Launching itu menembakkan, ya, menembakkan misil, menembakkan meriam, launching. Campaign itu serangan, ya, serangan. Jadi campaign itu bisa bermacam-macam. Apakah campaignnya tematik atau campaignnya tactical? Kalau campaign tactical itu bagaimana mempercepat proses penjualan. Kalau campaign tematik itu adalah campaign yang secara perlahan membangun sebuah persepsi. Bedanya di situ. Nah, kalau yang Anda maksud campaign itu adalah tematik, ya, maka itu menjadi bagus karena dia akan membangun sebuah persepsi tentang produk Anda. Sementara kalau campaign-nya sifatnya tactical, bisa berupa event, bisa berupa kuis, bisa berupa macam-macam. Itu campaign juga. Jadi jangan salah ya, campaign itu ada tematik dan tactical. Gitu. Nah, kebanyakan
itu kalau untuk mempercepat proses penjualan, itu disebutnya sales campaign yang sifatnya tactical. Ya, misalnya Ya. apa namanya, early bird harga sekian, kemudian nanti Senin harga naik, kemudian last bird itu harganya turun lagi. Jadi itu adalah sales campaign. Sementara kalau thematic campaign itu sifatnya membangun, ya, membangun dari misalnya Indomie itu nawarin rasa bakso, kemudian nawarin mie goreng, nawarin kari ayam, itu satu serial campaign gitu. Ya. Nah, serial campaign yang akhirnya orang bilang, wih, Indomie ternyata banyak ya ragamnya. Nah, itu membangun persepsi. Oke? Iya, Pak. Terima kasih banyak atas pencerahan, Pak. Oke, cukup ya. Terima kasih ya. Cukup, Pak. Terima kasih banyak, Pak Bi. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Sehat-sehat selalu. Terima kasih, terima kasih. Di Bali juga sehat-sehat ya. Iya, Pak. Pengen banget deh ke Bali deh. Bisa, Mbak. Nanti kontak saya. Gratis menginap. Gratis menginap. Aduh, jadi dapat gratisan nih. Iya, bisa, Mbak. Tapi makan bayar, ini semua bayar. Yang lain bayar. Cuma tidurnya doang gratis. Insya Allah enggak, Pak Bi. Kalau misalkan Pak Sati yang datang. Oke, siap. Mas bayar aja nggak apa-apa. Makasih ya, Mas Ivan ya. Ya, terima kasih juga. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tapi emang semua banyak temanku yang lagi di Bali sih, Pap, dan itu yang sebulan 2 bulan gitu sejak PPKM. Iya, emang sekarang ini apa namanya? Mereka pada work from home tapi from Bali. Work from Bali. Iya, banyak things. Aku mau nanya deh, kan kalau Pak Bi kan juga suka bilang tuh kalau misalnya kita memberi tester itu juga salah satu cara yang efektif gitu kan untuk membangun brand gitu. Nah pada saat kalau pengalaman, experience, kalau advocate itu kan berarti dia kan mengkonsumsi produk which itu kan yang akan terjadi, which dia mendapatkan experience. Nah kalau evangelis dia mengkonsumsi konten, apakah experience yang didapatkan oleh evangelis itu bisa sama dengan yang didapatkan dengan advocate? Ya, begini. Yang paling penting kata kuncinya adalah delight. Delight itu membahagiakan, ya. Nah, membahagiakan ini persyaratannya cuma satu, yaitu meningkatkan hormon endorfin yang ada di dalam otak kita. Nah, hormon endorfin itu bisa naik, ya, kalau dia mengkonsumsi makanan gitu ya, di-trigger oleh rasa atau di-trigger oleh mata, di-trigger oleh telinga, ada panca indera itu. Jadi kalau konten itu tidak di-trigger oleh rasa, tapi bisa juga di-trigger oleh penciuman, ya. Misalnya kirim surat, begitu dibuka suratnya baunya wangi gitu ya. Nah itu kan mengirim pengalaman kan gitu. Gitu. Jadi. Oke, jadi berarti kembali lagi ke activation ya, artinya melalui panca indera. Pada saat rasa ya experience di-build dari situ, pada saat konten bisa jadi dari mata atau pendengaran. Jadi sebenarnya bisa memberikan experience yang sama dong. Sama, jadi karena kebahagiaannya sama. Cuman bedanya ini bahagia lewat rasa, yang dia bisa cerita tentang rasanya. Nah, kalau dia cuman melihat konten yang tidak bisa diraba, ya itu berarti dia membagikan perasaan bahagianya karena melihat konten. Karena kan sebetulnya ya masa digital kan itu kan. Jadi bagaimana cara kita build experience tapi melalui digital gitu. Makanya Pak Bi bilang, pengusaha sekarang jangan cuma memproduksi produk, ya, harus juga memproduksi konten. Jadi produk itu adalah membangun persepsi lewat rasa,
Sementara kalau apa namanya konten itu membangun persepsi lewat tampilan gitu. Ya. Oke Pak Bi. Nah ini ada yang nanya nih Pak Bi di kolom question dari awal capung. Apakah masih ada? Tapi kita bacain aja. Pak Bi, bagaimana cara membranding produk baru? Perlukah launching dengan influencer? Ya, pertanyaan sederhana, tapi jawabannya panjang nih. Nah, yang singkat dan padat Pak Bi, tinggal 10 menit. Iya. Nah, influencer ini memang lagi ngetren ya. Zaman sekarang itu dikit-dikit influencer, brand ambassador gitu ya. Ya. Nah, ini apa namanya? Sebetulnya kita harus tahu nih, kita menggunakan influencer itu tujuannya untuk apa. Dan influencer sebagai siapa gitu ya. Karena zaman Pak Bi dulu juga pakai influencer juga. Jadi kita pakai orang yang memberikan inspirasi kepada penontonnya untuk pakai yang sama. Dulu kita Rolis untuk Torabika misalnya. Terus Reza untuk McDonald's gitu. Jadi menggunakan tokoh yang dikenal karena dia pakai memotivasi, menginspirasi orang untuk pakai. Nah itu adalah apa namanya brand ambassador. Nah kalau endorser itu dia nggak pakai, tapi dia nyuruh orang pakai. Itu endorse. Ya, jadi saya mengendorse Anda untuk menggunakan jilbab ini. Ada jilbab 4 warna, namanya Kisera. Itu Anda bisa ganti baju tanpa ganti jilbab. Karena dibalik warnanya lain. Dibalik lagi warnanya lain lagi. Gitu. Pak Bi mengendorse karena Pak Bi nggak pakai. Gitu. Nah, cerita yang dibagi kalau Pak Bi pakai jilbab, saya takut. Nah, jadi cerita yang dibagikan itulah dibagikan oleh kaum evangelis. Endorser itu sebetulnya merangsang para evangelis untuk berbagi cerita, membagikan ceritanya gitu. Sementara kalau apa namanya, kalau brand advocate, brand ambassador itu membagikan cerita tentang dia pakai itu kepada orang supaya pakai. Itu sih sebenarnya. Jadi kalau untuk campaign, untuk produk baru, produk launching, itu bisa menggunakan endorser. Tapi yang nggak boleh itu menggunakan apa namanya testimoni. Karena testimoni itu persyaratannya harus sudah cukup lama menggunakan produknya baru boleh testimoni. Jadi bukan cuma sekedar pernah aja ya Pak Bi ya, tapi bahkan bisa sampai membuktikan lah gitu ya istilahnya. Khasiatnya atau apapun. Oke Pak Bi. Pak Bi ternyata ini jadi banyak pertanyaan. Ada tambahan 3 pertanyaan lagi. Oke, nggak masalah. Dari Mas Arianto 98. Pak Bi, untuk saat ini restoran lesu. Selain diskon, apa ada yang bisa dilakukan lagi, Pak Bi? Ya, pertama, kalau restoran Anda lesu, itu Anda bukan satu-satunya. Nggak sendirian. Semua restoran lesu, gitu ya. Jadi, nomor 1 itu. Nah, kalau Anda tetap ingin menghidupkan restoran Anda, maka aktifkanlah dapur Anda. Ya, dengan melakukan delivery. Ya, sekarang kan delivery itu kan sudah umum ya, semua orang juga sudah terdidik oleh Gojek, oleh GoFood gitu ya. Nah itu
Kalau untuk dine-in, sementara ini jangan diharapkan. Ya, karena yang datang itu nanti para pasukan hijau. Ya, Pasukan hijau. Gojek. Oh, maksudnya gitu. Ya, jadi itu. Nah, bagaimana caranya supaya orang itu tahu dan pesan produk Anda? Pertama, Anda harus ikut masuk ke dalam marketplace online. Ya, karena satu-satunya tempat jualan di situ. Perkara transaksinya Anda giring ke website Anda, itu urusan Anda ya. Nah, supaya kemudian jadi pembicaraan, maka buatlah konten yang di-sharing oleh orang banyak. Ya, itu misalnya bikin lomba makan pedes-pedesan, nah itu. Lomba makan kerupuk aja di-sharing orang kok. Asal yang makan kerupuk itu misalnya Menteri Pariwisata. Nah, dia kan mau tuh diundang untuk makan kerupuk aja mau. Begitu sih. Ini malah jadi nyambung nih, ada yang tanya juga Pak B, sharing tentang branding pariwisata kala pandemi. Ini mungkin maksudnya kan sama-sama pandemi itu sepi ya. Tadi bisnis makanan sepi, sekarang pariwisata pun ikut sepi, Pak B. Oke. Kita harus tahu purpose-nya dulu. Mengapa orang datang ke Bali? Mengapa orang datang ke Maldives gitu ya? Maldives. Kenapa orang pergi ke Mesir gitu? Itu sebetulnya yang dicari adalah pengalaman, ya. Pengalaman atau experience. Nah, experience ini bisa sifatnya fisikal atau sifatnya non-fisikal. Kalau fisikal, orangnya datang ke tempat lokasi itu. Tapi kalau tidak secara fisik, bisa secara virtual. Anda bisa menggunakan video shooting, atau Anda bisa menggunakan 3D animasi gitu ya, untuk memberikan experience di dalam benak konsumen, yaitu bentuknya virtual. Sehingga nanti ketika itu udah kebentuk, ya, itu Anda bisa kemudian menawarkan nanti setelah pandemi lewat, itu pasti yang dituju pertama adalah itu. Jadi yang suka dilupakan orang adalah purpose dari wisata itu adalah experience. Selain experience apa? Memory. Ya. Ya, betul. Jadi bagaimana kemudian kita menanamkan memori tentang misalnya ya, memori tentang Uluwatu, memori tentang Karangasem, ya. Karena memori itu tidak harus melihat fisik, bisa juga dengan melihat secara virtual, ya. Pak B itu belum pernah lihat secara fisik namanya Ferrari, tapi sudah loyal banget sama Ferrari. Kalau punya uang, saya pasti beli Ferrari. Dari mana tahu itu? Dari virtual experience. Dari mana virtual experience itu? Melihat orang-orang yang ngebut pakai Ferrari. Wah, keren ya, gagah ya pakai Ferrari. Jadi itu sudah bukan promosi ya, tapi itu adalah satu virtual experience yang melekat, mempunyai staking power di benak konsumen. Itu yang dilakukan oleh teman-teman di bisnis pariwisata saat ini. Ya, saat ini ya. Gitu. Nah, ketika misalnya Anda menjual Uluwatu, ya, ini loh virtual experience-nya, terus di tempat yang sama, kalau Anda kepingin merasakan oleh-oleh dari Uluwatu, taruh tuh produk-produknya. Ya, klik, kirim ke tempatnya dia. Jadi masih tetap bisa melakukan bisnis, meskipun ya karena kalau bisnisnya itu bisnis yang sifatnya adalah fisikal seperti airlines itu ya sulit ya untuk kemudian membagi virtual experience gitu. Itu sih.
Ya, iya betul. Iya Pak Bi, betul sekali. Dan ini ada pertanyaan lagi Pak Bi. Mungkin terakhir ya udah jam 8:30. Dari Pak Agung Setiadi Nugroho ini pengen banget dibacain Pak Bi. Pak Bi, saya membawa 3 value dalam bisnis kedai kopi saya. 3 value ini adalah berbagi, bertemu, beramal. 3 value ini juga dituliskan di logo. Apakah ini cukup kuat untuk membuat konsumen merasa menjadi siapa? Ya, kalau untuk branding, value itu harus sendirian. Value yang Anda tawarkan itu tidak bisa di-copy, tidak bisa diikuti oleh pesaing. Itu baru terjadi yang namanya branding. Tapi kalau value Anda itu bisa diberikan juga oleh orang lain, oleh pesaing Anda, maka Anda tidak berhasil melakukan branding. Karena branding itu adalah sebuah kegiatan memposisikan produk ke dalam benak konsumen. Itu namanya brand positioning. Jadi di benak konsumen itu ada nih, kalau saya sering ceritakan, produk kategori itu ibarat laci. Ya, laci yang jumlahnya banyak nih. Jumlahnya banyak. Ada di benak konsumen. Jadi benak konsumen itu kayak filing cabinet. Ya, yang isinya setiap laci itu adalah mewakili sebuah kategori. Gitu. Nah, kategori produk di dalam kenyataan itu banyak sekali. Kategori hotel, kategori apartemen, hotel apartemen udah beda. Udah 3 kategori. Ya. Kemudian ada kopi, ya, kopi panas, kopi es, kopi itu kategori berbeda. Kopi hitam, kopi susu. Kopi susu. Nah, sehingga kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kemampuan untuk mengingat semua kategori tersebut. Ya. Jadi laci-lacinya itu ada di kepala kita. Nah, sayangnya di dalam laci itu kita hanya bisa mengingat 7 merek. Itu. Mengingat kategorinya bisa ribuan, deh. Tapi mengingat namanya itu cuma 7. Maksimal 7. Kadang-kadang nggak nyampe 7 Pak Bi kalau aku mau sebutin. Iya. Jadi kalau kita ngomongin tentang mie instan aja, yang kita ingat paling 3-4 biji kan. Iya. Indomie, Supermie, Karimie, Popmie, mie sedap, terus apalagi Lemonilo, Lemonilo sekarang. Nah, ini ya justru perjuangan kita ada 2 nih, Mas Agung ya. Yang pertama, kalau Anda mau kuat brandingnya, berjuanglah masuk ke dalam laci dulu. Setelah ada di dalam laci, berjuanglah untuk menjadi top of mind. Top of mind. Itu ya, teman-teman ya. Jadi, untuk Mas Agung nih, khusus nih. Jadi, bukan, kita bersedekah juga. Kemudian apalagi tadi? Memberi. Kemudian berbagi, bertemu, beramal. Nah, itu kan semua orang bisa melakukan itu. Iya, kurang spesifik. Kurang spesifik. Jadi, kecuali misalnya begini. Kalau Anda membeli kopi di tempat kita, ini kedai kopi ya? Apa sih? Enggak disebut produknya. Oke, katakanlah kedai kopi. Iya, kedai kopi, sorry. Iya, bisnis kedai kopi. Kedai kopi. Anda tulis begini. Setiap secangkir kopi yang Anda minum, Anda sudah membelikan secangkir kopi lagi untuk orang yang tidak mampu. Nah, itu begitu bayar, dapat stiker atau gantungan, digantung di tempat yang disediakan. Nanti orang yang nggak mampu datang itu ngambil untuk kemudian minum kopi di situ. Dari stiker tadi, dari label yang digantung tadi. Nah, ini jadi
Itu baru beda. Nah, meskipun orang lain juga melakukan, tapi tidak semua orang kedai kopi di sekitar Anda melakukan. Ya. Tapi Pak Bi, aku tuh suka perhatiin gitu ya. Maksudnya kan ini judulnya soalnya value. Jadi kayaknya kita tuh kejebak sama, aku juga termasuk yang suka kejebak gini. Kita bikin value, oh berarti sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, yang maknanya apa gitu. Padahal ternyata nggak melulu selalu kayak gitu kan Pak Bi. Coba Pak Bi contohin. Ya, contohnya Pak Bi sendirilah. Pak Bi ini kan oleh netizen kan dimasukin sebagai pakar branding. Nah, kalau pakar branding doang, itu pesaingnya ada Pak Hermawan Kertajaya, kemudian Mas Yuswadi, kemudian ada Mas Handoko Indroyono, kemudian ada Endang Sutisna, kemudian nama Sakti Maki, udah katakanlah 5 ya. Ya. Nah, supaya Pak Bi beda, maka Pak Bi tambahkan kata yang. Ya. Dari 5 orang itu, Pak Bi adalah pakar branding yang praktisi. Nah, ketika bilang yang praktisi, itu dari 5 itu yang 2 keluar. Kenapa? Karena Pak Yuswadi itu penulis buku, pemerhati tentang branding, kemudian Pak Hermawan juga guru marketing dan branding, jadi keluar karena bukan praktisi. Jadi ketinggalanlah praktisinya siapa aja. Ada Mas Endang, ada Pak Indroyono, Handoko Indroyono, dan Sakti Maki. Terus ditambahin lagi sama Pak Bi. Masih ada saingan kan? Pakar branding yang praktisi yang 50 tahun. Nah, kalau prakteknya saja sudah 50 tahun, berarti kan 50 tahun yang lalu Pak Bi sudah praktek. Sementara Endang baru umur 7 tahun. Sementara Mas Handoko baru umur 9 tahun. Sementara Sakti Maki belum lahir. Sehingga 50 tahun itu sudah menganulir semuanya. Gitu. Oke, ini baru langkah pertama nih. Langkah berikutnya adalah bagaimana Pak Bi harus berusaha mengubah permainan di pasar. Jadi standard of competition-nya dirubah. Kalau tadinya saya mau cari pakar branding, wah 5 nih. Harus dirubah menjadi pakar branding harusnya praktisi. Gitu. Supaya bisa berbagi pengalaman juga. Nah, 3 kan. Praktisi aja nggak cukup. Harusnya pengalamannya 50 tahun. Gitu. Nah, itulah yang kemudian dijalin konten Pak Bi terus, dihajar terus. Nah, kalau mau sharing pengalaman 50 tahun itu banyak sekali. Ya, dari mulai mencari ide, kemudian mencarikan solusi, membuat solusi itu menjadi sebuah story membuat menjadi sebuah visual, audiovisual. Kemudian membutuhkan apa untuk membangun teater of mind. Waduh, banyak sekali. Dari satu konten iklan Indomie yang 17 Agustus kemarin, itu luar biasa kalau dibongkar. Nah, itu akan memperkuat posisi Pak Bi di benak konsumen sebagai benar-benar ini pakar branding yang praktisi yang 50 tahun. 50 tahun. Dan jangan lupa, kita sekarang hidup di alam digital. Yang dimana semua itu ada diukur dari 3R. Rating, review, sama recommendation. Rating, review, recommendation. Recommendation di digital yang paling dipercaya orang adalah Google. Iya. Ya. Jadi Sati tinggal ketik nama Sati, munculnya apa? Okay. Ya. Nah, munculnya apa? Muncul nggak nama Sati? Nah, itu. Jadi kalau kamu ketik nama Subiakto Priyo Sudarsono, muncullah praktisi branding 50 tahun.
Kalau saat ketik Ya. praktisi branding 50 tahun, muncullah Subiakto Priyodarsono. Nah, itu baru branding yang benar. Karena apa? Karena digital Susah. branding itu akhirnya harus direkomendasi. Ya. Oke, Pak Bi. Jadi itu jawabannya panjang tuh Mas Agung tadi. Hmm. Dan itu udah Ya, lengkap. itu Jadi sebetulnya mungkin materi workshop itu sebetulnya. iya, ini kan bocor-bocoran tipis-tipis dari Pak Bi Ya, kira-kira gitu lah. untuk workshop magnet branding. Nah, nanti di workshop itu dibahas lebih panjang lagi karena ada 15 langkah. Yang tadi baru berapa langkah tuh Pak Bi? Baru 1 dan 2 langkah kali ya. Ya, Gitu. Jadi belum ketinggalan sih sama workshopnya. Bisa dilihat di link tree-nya Pak Bi kalau emang ya. mau mengulik lebih dalam. Ya, ada workshop yang Satrio Ananda ini arsitek dari Semarang nih. Oh Aslinya ya, Sukabumi. Satrio. Yang ini yang ngeberesin kamar kerjanya Pak B. Oh gitu. Iya, alumni juga. Terus ya apa namanya? Ya workshopnya ada yang buat pemula juga itu ya. Itu biasanya tanggal 30. Setiap tanggal 30 kita bikin. Yang mau datang, yang mau ikut 10, 12, 30 orang, ya tetap dilayani. Tetap Namanya jalan. juga kayak gini ya, tetap jalan. Nah, kalau yang untuk branding, marketing, selling, itu setiap tanggal 27 ya, 2 hari, 27, 28 biasanya. Iya, betul. Nah, kemudian kalau magnet branding itu 2 bulan sekali, setiap tanggal 15. Iya, Tuh. tanggal 15. Kalau no brand no business, 4 bulan sekali. Iya, itu udah paling langka. Paling Iya. no brand, no business. Makanya Pak Bi lagi mikir-mikir nih kalau Pak Budi susah dipegang buntutnya, mungkin digantiin sama Mas Dion gitu. Nah, Mas Dion Ya, kan bisa. juga praktisi bisnis, cuman Mas Dion juga susah juga dipegang buntutnya masalahnya. Sama. Ya, jadi ini Gimana? teman-teman nih, saya tahu banget nih, untuk menjadi businessman itu nggak cukup dengan niat ya, nggak cukup dengan modal. Gitu. Harus juga punya ilmunya. Mengapa? Ilmu tentang proses bisnis. Ini teman-teman ya, jadi jangan buru-buru mau kaya gitu, nggak. Ada prosesnya. Ya, betul. Dan proses itu sebelum kita lakukan harus berproses di sini dulu. Itu sih makanya Itu kenapa paling pusing. Yang di sini itu yang paling pusing. ya gitu sih. Oke, Pak Bi, ini udah mau jam 9:15 malahan. Udah seneng banget tadi kita udah mulai dari jam berapa ya, Pak Bi? 7:15 ya? Ya, betul. 7:15, ini 2 minggu sekali brand klinik dibikin untuk teman-teman yang mau tanya jawab sama Pak Bi gitu ya. Seperti layaknya sesi tanya jawab di kelas. Dan ini sebentar lagi mau ada, sekalian mau informasi aja sih. Mau ada event besarnya Pak Bi yang namanya Indonesia Spicing the World. Ini yang ketiga ya Pak Bi ya. Ini diadakan di tahun ketiga dan nanti akan ada seminar bentuknya Pak Bi ya. Dengan beberapa para narasumber. Itu juga kita ngumpulin para ahli-ahli, itu juga akan keren banget di situ. Ya kalau Pak Bi mau menceritakan sedikit akan seperti apa boleh, kalau enggak tunggu besok kalau nggak salah ya. Besok akan ada sesi khusus Pak Bi. Besok akan ada sesi khusus Pak Bi live IG. Yes, mengenai khusus ngomongin untuk tentang Indonesia Spicing the World. Ya. Yes. Oke. Oke, terima kasih banyak Pak Bi atas waktunya. Kita ada yang nanya. Ada yang nanya, ini IG live lagi kapan katanya? Jadwalnya setiap Rabu di setiap minggu. Tapi biasanya kita 2 minggu sekali Pak Bi ya. Ya. Yang pasti setiap hari Rabu sih.
setiap hari Rabu. Kalau kita rajin ya seminggu sekali ya dia. Iya. Kalau Tapi kalau lagi pas sibuk ada workshop ya 2 minggu sekali. ya kita bisa 2 minggu sekali. Tapi insya Allah kita akan selalu live ya Pak Bi ya, untuk teman-teman Brain Clinic di sini. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Bi, dan terima kasih banyak teman-teman sudah mampir, sudah ikutan dengerin Pak Bi. Semoga berkah, semoga apa yang masukan Pak Bi bisa diimplementasikan sama teman-teman di bisnis masing-masing, dan sukses terus di masa pandemi ini. Pak Bi, silakan menutup acaranya Pak Bi. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Ini memang acaranya santai ya, karena saya ini kan jarang ketemu Sate gitu, jadi ini anak saya yang paling bungsu, tapi saya jarang ketemu, jadi ya cara ketemunya yang ngobrol kayak gini aja. Kayak gini. Sambil ngobrol, sambil kangen-kangenan, sambil update ilmu, ya teman-teman juga kita bersilaturahmi dengan teman-teman, sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan konsultasi tipis-tipis. Konsultasi ya. Udah konsultasi, terus juga dikasih bocoran-bocoran ya Pak Abi ya. Ya, betul. Ya, jadi terima kasih sekali lagi. Jadi sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bi. Bye-bye.